Selamat pagi Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita mendengarkan pujian yang berjudul Aku Anak Terang. Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta, aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta, aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta, aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah membimbing dan menyertai kita semua sehingga bisa Zoom kembali ya Tuhan. Berkatilah Miss Tuti yang akan membawakan renungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan Miss Tuti. Terima kasih untuk Gwen yang sudah memimpin pujian dan doa pembukaan pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini, sebelum kita mulai semua kegiatan pembelajaran kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah Terangmu Bercahaya. Dan firman Tuhan yang mendasarinya terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Bisuti akan bacakan ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Anak-anakku, pernahkah di rumah kalian mati lampu seperti pada gambar di samping? Bagaimana perasaan kalian ketika mati lampu, apalagi malam hari? Siapa yang takut? Mungkin sebagian anak-anak ketika mati lampu mengalami ketakutan karena gelap, gak bisa lihat apapun. Kalau siang hari masih mending, tapi kalau malam hari, wah, gelap, kita gak bisa lihat apa-apa. Nah, apa yang biasanya dilakukan oleh papa mama atau kita lakukan saat mati lampu? Ayo, apa yang kira-kira dilakukan? Iya, betul. Segera mencari lampu emergensi atau kita akan cari lilin untuk kita nyalakan. Nah, kalau kita perhatikan, lilin yang menyala ini memang tidak seterang lampu. Tapi paling tidak, lilin yang dinyalakan saat lampu mati
itu bisa menerangi ruangan yang ada di rumah kita. Ruangan yang tadinya gelap bisa menjadi terang. Apa yang ada di ruangan kita bisa kita lihat. Ketika rumah atau ruangan kita terang, kalau kita mau jalan kita nggak takut nubruk, kita nggak takut jatuh. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata terang itu memberikan manfaat yang besar buat kita. Dengan adanya terang, kita bisa melihat apapun yang ada di sekitar kita. Tapi ketika terang itu tidak ada, maka semuanya jadi gelap. Anak-anakku, seperti lilin memberikan cahaya di tengah kegelapan. Hidup kita itu digambarkan seperti cahaya yang memberikan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Loh, dengan cara apa kita bisa menerangi orang-orang di sekitar kita? Nah, anak-anakku, kalau kita ini digambarkan seperti cahaya yang menerangi yang ada di sekitar kita, kita bisa menerangi orang-orang di sekitar kita, menerangi lingkungan sekitar kita dengan perbuatan dan perkataan kita. Tentunya perbuatan dan perkataan yang baik yang kita lakukan, yang kita katakan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menerangi sekitar kita melalui perkataan dan perbuatan kita? Ada banyak contohnya. Misalnya nih, kamu tidak berbicara kasar, tidak berbicara kotor. Ya, mungkin kamu pernah mendengar atau kamu juga pernah melihat orang-orang di sekitar tempat kamu tinggal pernah mengucapkan kata-kata yang kasar. Sebagai anak-anak yang kita ditugaskan untuk menjadi terang bagi sekitar, kita nggak mau ikut-ikutan. Kita mau jaga mulut kita mau gunakan mulut kita untuk mengatakan yang benar. Sekalipun saat kita sedang jengkel sekalipun, kita jaga mulut kita untuk tidak berkata yang kasar. Nah, tapi justru kita berkata-kata dengan sopan, bersikap ramah. Ketika kita bertemu dengan siapapun, kita berbicara dengan siapapun, kita menunjukkan kata-kata yang sopan, sikap yang ramah. Anak-anak, ketika kita bisa menunjukkan sikap yang sopan, berbicara ramah dengan semua orang yang kita temui, berarti pada saat yang sama, kita sedang menunjukkan diri kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita dapat menerangi sekitar kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak membuli teman, tidak mengejek, tidak bersikap kasar kepada teman. Nah, seperti gambar ini. Kita tidak mau lakukan itu. Tapi yang justru kita lakukan saat kita bermain, bertemu dengan teman kita, bermain dengan saudara kita, dengan tetangga kita, kita menunjukkan sikap yang baik, bermain dengan rukun. Kalau misalnya mainannya hanya satu, ya nggak rebutan, kita gantian mainnya. Jadi, ketika kita bisa menunjukkan sikap yang baik, bermain dengan rukun, gak suka bertengkar, berarti kita sudah menerangi orang-orang di sekitar kita dengan perbuatan baik kita. Ya, bermain dengan rukun. Nah, selanjutnya bagaimana kita menerangi orang-orang di sekitar kita melalui perkataan dan perbuatan? Dengan berlaku jujur. Kalau di sekolah kita tidak mau mencontek. Mungkin saat ulangan ada jawaban teman yang terbuka, kita punya kesempatan untuk melihat. Tapi karena kita tahu kita menjadi terang, maka kita tidak mau melakukan itu. Atau mungkin saat ini kita mengerjakan tugas online, kita jujur mengerjakannya, gak lihat-lihat jawaban teman, tetapi kita mengerjakan dengan jujur. Sekalipun tidak ada siapapun yang melihat. Di rumah, kalau mungkin kita pernah merusakkan barang, entah memecahkan gelas, memecahkan piring, merusakkan mainan, merusakkan barang orang lain,
atau melakukan kesalahan yang lain, kita harus jujur mengakui. Kita tidak boleh bohong. Kita tidak boleh menyampaikan hanya setengah kebenaran, tapi kita harus ngomong apa adanya, karena kita mau menunjukkan sikap jujur. Mungkin konsekuensinya kita akan dimarahi, tapi tidak apa-apa, hati kita tenang kalau kita sudah jujur. Jujur dalam tindakan, gak nyontek. Jujur dalam perkataan, kita gak mau bohong, berbicara apa adanya. Selanjutnya, kita dapat menerangi sekitar kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Contohnya, kita tidak mengabaikan orang yang butuh pertolongan. Nggak seperti ini. Tapi justru kita menunjukkan sikap seperti gambar yang di sampingnya ini. Ketika tahu temannya jatuh, dia segera menolong. Menghentikan mainannya, segera memberikan pertolongan. Dia tidak cuek-cuek saja. Dia tidak hanya sekedar melihat ketika ada orang butuh pertolongan. Mungkin di sekolah kamu tidak melihat temanmu yang jatuh, tapi kamu mungkin melihat ada temanmu yang kesulitan pelajaran tertentu. Kamu bisa membantunya, menolongnya, mengajari pelajaran yang dirasa sulit. Mungkin kamu bisa membantu dengan cara apa? Meminjamkan alat tulis kepada temanmu. Kalau ada temanmu yang saat itu alat tulisnya ketinggalan. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Menunjukkan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Bukan hanya sekedar melihat, membiarkan, mengabaikan, dan tidak melakukan apa-apa saat melihat orang butuh pertolongan. Selanjutnya anak-anak, kita bisa menerangi orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Mengikuti pembelajaran tepat waktu. Misalnya kita harus join sekarang ini daring, join pukul 7.45. Ya joinnya jangan pukul 8, apalagi lebih, gitu ya. Tepat waktu mengikuti pembelajaran, tepat waktu mengikuti sekolah. Demikian juga ya, kalau misalnya kita diberikan tugas oleh guru kita, ketika tugas itu diberikan, kita tidak suka menunda-nunda, kita segera mengerjakan. Karena apa? Ketika kita menunda-nunda, berarti kita sedang menumpuk pekerjaan kita. Jadi kita bisa menerangi orang-orang di sekitar kita melalui sikap kita yang bertanggung jawab, ikut sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak menunda-nunda tugas. Mungkin jika anak-anak ada yang selama ini tugasnya suka menunda mengumpulkannya, yuk sekarang mari kita sadari bahwa diri kita ini terang, harus menerangi orang-orang di sekitar kita dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan yang kita tunjukkan itu perbuatan yang tidak baik, maka kita gagal menjadi terang. Yang harus kita lakukan, kita menunjukkan perbuatan baik, perkataan yang baik. Tadi Miss Suti sudah memberikan beberapa contoh, dan Miss Suti berharap mulai hari ini kita belajar bersama-sama. Yuk bertekad menjadi anak terang yang menerangi orang-orang di sekitar kita melalui perbuatan-perbuatan yang baik, melalui perkataan-perkataan yang baik. Tadi anak-anak sudah melihat beberapa contoh dengan menolong orang lain, dengan bersikap jujur, dengan mengasihi sesama, sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dengan demikian, anak-anak menjadi terang dalam kehidupan. Kiranya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan mampu memancarkan terang Kristus di sekitar kita, di tempat kita bermain, di dalam rumah, di sekolah, di tempat ibadah. Kita menunjukkan sikap sebagai anak-anak Kristus yang memancarkan terang Kristus, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami.
memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih kalau Tuhan sekali lagi menyapa kami, mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami mau taat, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Apa yang sudah kami dengar tidak sebatas kami dengar, tapi apa yang kami dengar kami wujudkan di dalam tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Tolong mampukan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kegiatan belajar hari ini. Tuhan menolong supaya kegiatan belajar berjalan dengan baik. Berkati kami semua keluarga besar SD Petra 7. Berikan kepada kami tubuh yang sehat di tengah-tengah pandemi yang sampai detik ini juga belum usai. Tuhan, biarlah dengan tubuh yang sehat yang Tuhan anugerahkan, kami bisa berkarya, kami bisa melakukan bagian tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Berkati jika di antara anak-anak kami yang saat ini juga mengalami kelemahan tubuh, mungkin ada yang terpapar COVID, Tuhan sembuhkanlah anak-anak kami ini. Berkati juga orang tua dari anak-anak kami yang saat ini juga mengalami kesulitan di dalam keuangan, di dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan orang tua dari anak-anak kami ini ya Tuhan, supaya dengan berkat yang Tuhan curahkan, apa yang menjadi kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan pembelajaran hari ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.